أيوة فيكم مننا نفس روحنا ودمنا قلبنا. الحمد لله الذي على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. أشهد أن لا إله إلا الله إياك نعبد وإياك نستعين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله مبعوث رحمة للعالمين. اللهم وصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال آية أخرى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله صدق رسولنا بالحبل الكريم ونحن على ذلك من الشهيد والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, tamu-tamunya Allah yang berbahagia, pada kesempatan yang penuh keberkahannya Allah Subhanahu wa taala, di pada siang yang penuh berkahnya Allah Subhanahu wa taala di yaum Jum'ah ini, Sayyidul Ayyam ini, patutlah dan seyogyanya lah kita selaku hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa memanjatkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat-nikmat yang Allah masih titipkan kepada kita, baik berupa nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, nikmat peluang waktu untuk sama-sama kita beribadah, bersimpuh menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak sekali-kali Allah menciptakan daripada golongan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kekuatan iman wal Islam yang masih ada di dalam hati sanubari kita, Allah jaga, Allah rawat, dan kita mohon kepada Allah hingga akhir hayat kita, matinya kita dalam keadaan husnul khatimah, membawa keimanan, keislaman dan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat mu'assalam, semoga Allah sampaikan kepada uswah yang terbaik, idola kita di dunia wal akhir, satu-satunya Nabi yang memberikan syafaatul ujmah kepada umatnya, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat ini terlimpah dan tercurahkan kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in hingga akhir kelak nanti kita yang hadir di rumah Allah ini tergolong umatnya yang mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya Allahumma rabbal alamin. Melalui mimbar yang penuh keberkahan, khatib selalu berwasiat kepada pribadi khatib khususnya, umumnya kepada sidang Jum'ah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya tiada wasiat yang lebih mulia di muka bumi ini selain wasiat tentang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun dan kapanpun kita berada. Kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ternyata kita masih mengerjakan larangannya dan meninggalkan perintahnya, berarti kita belum layak disebut hambanya yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, marilah kita senantiasa berbenah dan memperbaiki diri selagi Allah masih memberikan kesempatan waktu kepada kita. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali amal-amalan ibadah yang kita kerjakan, yang mana mengerjakannya adalah sarana untuk menjadikan kita seorang hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sekian banyak amalan-amalan, semuanya memiliki keutamaan, fadilah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara hanya adalah amalan-amalan yang paling disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diterangkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ay amalu ahabbu ila Allah azza wa jalla. Qala as-salatu ala waqtiha. Qultu summa birrul walidain. Qultu summa qala summa jihadu fi sabilillah. Masyiral muslimin, tamu-tamunya Allah yang berbahagia. Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama, salat tepat pada waktunya. Yang kedua, berbakti atau memuliakan kedua orang tua kita. Lalu yang ketiga, jihad fi sabilillah. Masyiral muslimin rahimakumullah, dalam hadis yang pertama, amalan yang paling dicintai oleh Allah dan fadilahnya begitu besar adalah tentang salat tepat pada waktunya. Bahkan Allah memerintahkan, inna salata 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguhnya salat itu telah diperdukan bagi orang yang beriman pada waktu-waktu yang tertentu. An-Nisa al-ayah. Dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya begitu pentingnya melaksanakan salat tepat pada waktunya. Kita semua pasti sudah mengetahui bahwa salat fardu adalah rukun Islam yang kedua dan wajib dilaksanakan. Dan apabila kita meninggalkannya, berarti kita telah meruntuhkan agama kita. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadam. Barang siapa yang senantiasa menegakkan mendirikan salat, sesungguhnya dia telah menegakkan agama. Tetapi barang siapa yang meninggalkan salat, sesungguhnya dia telah meruntuhkan dan merobohkan agamanya. Al-hadis. Oleh karena itu, salat juga adalah barometer bainal kafir wal muslim. Bahkan dalam salah satu hadis dikatakan, al-awwalun yuhasibuna fil akhirah wa hiya as-salat. Yang kelak nanti dipertanyakan di yaumul mizan ya Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni tentang salat kita. Apabila salat kita mendapatkan kebaikan sesuai dengan rukun dan syarat-syaratnya yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalia yang lain pun atau pekerjaan yang lain pun ikut baik karena salat kita baik. Tetapi apabila dalam salat kita mendapatkan kecacatan maupun keburukan, maka amalia perbuatan yang lain pun akan ikut cacat karena salat kita tidak sesuai dengan rukun dan syarat yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu,
Marilah sama-sama kita jaga kualitas daripada ibadah solat kita untuk lebih khusyuk lagi menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan amalan yang paling dicintai oleh Allah ketika seorang hamba melaksanakan solat tepat pada waktunya, artinya dia tidak menunda-nundanya selagi tidak ada hal-hal yang mengharuskan ia untuk menunda solat tersebut, maka seorang hamba di sisi Allah akan diberikan cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tegasnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang mengerjakan salat maka dia akan mendapatkan cahaya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan siapa saja yang tidak menjaga solatnya, atau dalam artian tidak mengerjakan solat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, nur, petunjuk dan keselamatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada hari kiamat kelak nanti dia dikumpulkan bersama dengan Fir'aun, Haman, Ubay bin Kalab, yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Ahmad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jemaah salat Jumat yang berbahagia. Yang kedua, amaliyah yang fadilahnya begitu utama setelah kita mengerjakan salat tepat pada waktunya, yakni birru walidain, berbakti, menghormati, memuliakan kedua orang tua kita. Perintah berbakti kepada kedua orang tua adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua kita letaknya setelah perintah kita tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, janganlah sekali-kali kita menyakiti hati orang tua kita. Jangan sekali-kali kita membentak hati orang tua kita. Wala takun uffin. Dalam Al-Quran dikatakan kita berkata saja kita tidak boleh, apalagi kita membentaknya, menyakitinya, sampai na'udzubillah kita tergolong daripada anak yang durhaka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, kalau kita tidak mau dicap sebagai anak yang durhaka kepada orang tua kita, marilah kita muliakan orang tua kita. Kita rawat selagi mumpung orang tua kita masih ada. Karena apa? Karena ridha Allah fi ridha walidain wa suhtullah fi suhti walidain. Ridhonya Allah terletak kepada ridha kedua orang tua kita. Bahkan murka, bencinya Allah pun terletak kepada murka dan bencinya kedua orang tua kita. Oleh karena itu, marilah kita cari keridhaan orang tua kita selagi orang tua kita masih ada. Jikalau orang tua kita sudah tidak ada, maka kita kirimkan doa agar apa? Agar almarhum dan almarhumah di liang sana, di kuburan sana mendapatkan keberkahan, dijadikannya kuburnya raudhah min riyadil jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa dijauhkan daripada azab kuburnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan 3 amalan yang tidak akan putus pahalanya, yaitu anak yang soleh yang senantiasa mendoakan dirinya, keluarganya dan masyarakat di sekitarnya umumnya. Oleh karena itu, marilah kita selaku anak-anak yang soleh yang senantiasa taat kepada kedua orang tua kita, kita jadikan orang tua kita ladang untuk kita menuju syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Dengan senantiasa kita memuliakan kedua orang tua kita, dan senantiasa kita memberikan kebahagiaan kepada orang tua kita, agar orang tua kita mendoakan kita selamat dunia wal akhirah. Amin ya Allahumma rabbal alamin. Yang selanjutnya, fadilah dari keutamaan daripada amalan yang dicintai di sisi Allah yang selanjutnya, yakni jihad fi sabilillah. Berjihad bukan dalam artian sempit kita membawa alat senjata untuk maju di medan perang,
Tetapi kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al jihadu akbar min ba'da hada jihadu nafsi. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan jihadnya besar ketika sesudah perang Badar adalah jihad melawan hawa nafsu. Oleh karena itu, marilah kita berjihad sesuai dengan profesi kita. Ketika kita dititipkan sebagai abdi negara, jadilah abdi negara yang senantiasa berada di koridor yang Allah tentukan, bisa menyayangi, bisa memberikan panutan kepada masyarakat di sekitarnya. Ketika kita menjadi seorang pedagang, maka marilah kita berjihad dengan tidak mengurangi takarannya, melebihi takarannya, tapi sesuai dengan tuntunan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya, ketika kita berjihad sebagai guru, maka jihad kita adalah memberikan pendidikan kepada anak-anak didik kita agar menjadi anak-anak yang soleh dan soleh, yang berakhlakul karimah, yang senantiasa bisa memuliakan orang tuanya, berbakti kepada orang tuanya, dan senantiasa taat kepada guru-gurunya. Oleh karena itu, baginda Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya orang yang menuntut ilmu itu bagaikan berjihad di jalan Allah hatta yarji'a. Talabul ilmi fardhu. Oleh karena itu, marilah senantiasa kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan profesi dan keahlian kita masing-masing. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina 'amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah wallazina 'amanu wa nasara ulaika humul mu'minun haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim." Yang artinya kurang lebih Allah berfirman, dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang muhajirin, mereka itu adalah orang-orang yang benar beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki nikmat yang mulia. Al-Quran surat Al-Anfal ayat 74. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah menegaskan dalam firman lain, dan sesungguhnya kalau kamu gugur di jalan Allah dan meninggal, tentulah ampunan Allah dan rahmatnya lebih baik bagimu dari harta rampasan yang mereka kumpulkan. Al-Quran surat Ali Imran ayat 143. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari tiga amalan ini semoga kita bisa mengamalkan, bisa mengerjakan, yakni pertama, salat tepat pada waktunya, memuliakan kedua orang tua kita. Jikalau orang tua kita sudah tiada, maka kita kirimkan doa untuk orang tua kita, dan berjihadlah sesuai dengan profesi kita yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya kebenaran itu mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa zikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل له فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله في حالات والجمال، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا مجيب السائلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وعليك يعود السلام وهينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. سمعنا وطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم انصر عز الإسلام المسلمين، اللهم انصر عز الإسلام المسلمين وشاكر المواحدين وأهل الكبرة وزمر أعداءك أعداء الدين. فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الظالمين، فانصرنا على القوم المنافقين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.